hewan yang tidak punya akal dan pikiran mau berterima kasih kepada Tuannya, maka sesungguhnya manusia yang punya akal pikiran, manusia yang memiliki akal, maka hendaklah lebih mulia lagi dari hewan. Kalau tidak, maka derajatnya lebih rendah lagi dari binatang. Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mencoba akan mengambil hikmah dari surat Al-Adiyat, surat yang ada di dalam juz ke-30, surat Makkiyah yang terdiri dari 11 ayat. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwasanya asbabun nuzul turunnya surat ini adalah diceritakan bahwasanya Rasulullah itu mengirimkan pasukan berkuda. Kemudian selama kurang lebih 1 bulan tidak ada kabar berita tentang pasukan berkuda tersebut. Setelah itu turunlah ayat ini. Mari kita coba mengambil hikmah apa yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Allah berfirman di dalam ayat yang pertama ini, demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah. Falmuriyati qadha, dan demi kuda yang memercikkan bunga api pada kuku kakinya. Falmughirati subha, dan demi kuda perang yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh itu. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga kemudian menyebabkan terjadi kepulan debu-debu yang berterbangan. Fawasatna bihi jam'a, lalu kemudian menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1 sampai ayat 5. Allah menceritakan tentang kuda. Dalam hal ini kuda perang. Kuda adalah binatang yang dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara kuda bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan hanya untuk hobi semata. Tapi alam semesta raya ini, termasuk hewan di dalamnya, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah. Salah satunya adalah kuda digunakan untuk jihad fi sabilillah. Di zaman itu adalah merupakan kendaraan yang terbaik atau peralatan tempur yang terbaik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian manusia, kaum muslimin akan memelihara kudanya dengan sebaik-baiknya. Terlebih kuda perang akan diberi makanan-makanan yang terbaik agar sehat tegap dan bisa berlari kencang, menempuh perjalanan jauh. Kemudian diberi obat-obatan, dipelihara, diberikan kandang, diberikan waktu yang cukup untuk istirahat. Dengan kata lain, pemeliharaan kuda itu dilakukan secara istimewa. Karena ini kuda harus siap sewaktu-waktu untuk dipergunakan, terutama untuk keperluan jihad.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, sikap yang dilakukan oleh kuda seperti diceritakan di dalam ayat ini adalah dia berlari kencang sampai terengah-engah, mengerahkan seluruh kemampuannya. Kemudian juga menempuh bahaya karena dipakai untuk berperang. Dan juga kuda itu tadi mau dijalankan di tengah kegelapan malam karena menyerang musuh di waktu subuh. Berarti berangkatnya tengah malam atau malam sebelumnya. Dan itu perjalanan jauh, tidak berhenti sehingga sampai terengah. Inilah perwujudan dari kesetiaan kuda atau rasa berterima kasihnya kuda dengan menuruti apa kemauan tuannya, menuruti apa kehendak tuannya, walaupun menyebabkan dia capek, lari terengah-engah, bahkan bisa kemudian binasa ketika terkena sabetan pedang, tombak, panah pada saat berperang. Tapi kuda mau menjalankan tugas yang mulia ini. Dan kuda adalah binatang yang bisa dikatakan pandai berterima kasih dengan menjalankan seluruh apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Nah, ini poin penting. Binatang, hewan peliharaan, mau tunduk dan patuh terhadap perintah tuannya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lirabbihi lakanud." Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu amat sangat cintanya kepada harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila nanti ada di dalam kubur atau nanti setelah dikeluarkan dari kubur. Wa hussila ma fis sudur. Dan kemudian Allah menampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Allah akan melahirkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Dan sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Hikmah yang bisa kita ambil pada 6 ayat yang terakhir ini, Allah memberikan gambaran bahwasanya mayoritas manusia, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga manusia itu sadar bahwasanya Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menyediakan sarana dan prasarana di muka bumi ini. Mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, beras, nasi, buah-buahan yang kita makan. Bahkan suhu udara yang sejuk, yang pas, sehingga kita bisa hidup di atas muka bumi ini. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata manusia banyak yang mengingkarinya. Dan bahkan manusia itu amat sangat cinta kepada harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika Allah memberikan gambaran kuda, hewan, kemudian tiba-tiba membalikkan kepada kondisi manusia, seakan-akan ingin memberikan perbandingan. Hewan yang tidak punya akal dan pikiran mau berterima kasih kepada tuannya. Maka sesungguhnya manusia yang punya akal pikiran, manusia yang memiliki akal, maka hendaklah lebih mulia lagi dari hewan.
Kalau tidak, maka derajatnya lebih rendah lagi dari binatang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan sifat dasar manusia yang kemudian ketika dibiarkan, artinya ketika itu tidak segera disadari, maka nanti akan membuahkan penyesalan di akhirat itu. Setelah di akhirat, semua apa yang ada di dalam dada kita, semua apa rahasia keburukan kita, semua penyimpangan-penyimpangan yang ada pada diri manusia, ketika di akhirat kelak nanti akan ditampakkan dan akan diberikan balasan sesuai apa yang dilakukannya. Sebagaimana di dalam firman Allah yang lain, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan amalan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka akan ditampakkan balasan. Demikian pula sebaliknya, yang mengerjakan amalan kejelekan juga akan diberikan balasan yang setimpal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam surat ini hikmah yang bisa kita ambil adalah hendaklah manusia menyadari sebelum terlambat, sebelum ajal, sebelum dibangkitkan dari kuburnya nanti, hendaklah pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menghidupkan, yang maha memelihara, yang maha mencukupi segala kebutuhan manusia, yaitu kemudian dengan mentaati apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimanapun sulitnya perintah itu, maka kita wajib untuk menjalaninya. Seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah kita tinggalkan. Maka kemudian kalau itu dilakukan, akan menghasilkan pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah mereka yang paling takwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari surat Al-Adiyat ini, dan kita tidak kalah dengan hewan atau binatang ciptaan Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.